Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadba' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal dan berguru kepada siapapun kalian, semoga Allah memudahkan kalian di dalam menuntut ilmu, berikan segala kebaikan kepada kalian dan guru-guru kalian yang telah mendahului kalian. Semoga Allah ampuni, angkat derajat beliau-beliau yang masih hidup, semoga diberi kesehatan dan diberi ketabahan, kesabaran, keistiqomahan dalam mendidik kalian. Dan semoga Allah menambahkan kepada kalian semuanya kecintaan kepada guru-guru kalian, kepada orang tua kalian, dan kecintaan kepada ilmu. Dan semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab kemuliaan dan kejayaan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan dengan kitab Ta'limu Ta'limnya Syekh Zarnuji. Kita sudah sampai kepada waqad warada hadithun khasun, telah datang hadis khusus berkenaan dengan masalah sebelumnya. Masalah apa itu? Sebab-sebab kefakiran. Baik. Dan di antara sebab kefakiran, kalau ditanya sumber beliau mengatakan begini, dari mana? Memang tidak semuanya kita ketemukan sumbernya daripada hadis Nabi atau Al-Quran. Akan tapi itu bisa saja termasuk firasatul mu'min, orang-orang soleh yang menangkap, yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Omongannya tidak bertentangan dengan syariat, biarpun tidak ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa jadi itu ilham. Karena kalau kita perhatikan nanti yang disebut beliau itu ya dari mana sumbernya. Tapi itu ada hubungannya dengan akhlak juga. Dan bisa dinalar juga pada akhirnya. Taib. Di antaranya wakadha naumus subhati, wahai anak-anakku semuanya, para santri, mondok dimanapun kalian dengar nih. Wakadha naumatus subhati, begitu juga tidur pagi. Begitu juga tidur pagi, yamna'u rizqa, menghalangi rizki. Wa kathratun naumi, banyak tidur, turithul faqra, menyebabkan kefakiran. Fakar harta, wa faqral ilmi, dan fakir ilmu aidan juga. Makanya di tengah malam harus kamu batasi tidurnya. Jika kalian tidur jam 11 mulai, berarti kamu dapat 12. 1, 2, 3, 4 jam cukup untuk mengembalikan energi-energimu. Baru siang nanti udah istirahat lagi. Ukuran sebegitu sudah sehat. Artinya yang aman, gak akan terganggu. Siang ada lagi istirahat kan? Kalau santri? Ada. Jangan semuanya tidur. Atau begitu juga sebaliknya yang cara belajarnya gak tertib. Sistem begadang gayanya. Akhirnya subuh malah gak ngaji. Ini rugi. Belajarin sampai pagi di malam hari. Di kelas nanti tidur, ya gak benar juga begitu. Gak seperti itu. Harus ada waktu yang benar. Aturannya nak. Qala al-qail, dikatakan oleh seorang
dalam syair, sururun nasi fil lubsil libasi. Orang senang itu di saat bisa mengenakan baju. Di saat orang pada nggak bisa mengenakan baju. Karena apa? Tertutup aurat. Aibnya tertutup, auratnya tertutup. Bisa berdandan lebih bagus. Mengenakan pakaian. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Lah ini termasuk kegembiraan orang itu hendaknya di sini. Fi jam'il ilmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Hormati ta'wat itu salat. Wa maqam mahudil alladhi wa'ata. Baik, kita lanjut. Kesenangan orang itu diantaranya adalah fi jam'il ilmi, mencari ilmu. Wa tarkin nu'asi, menghilangkan, melawan rasa kantuk. Ada semangat dalam belajar, sehingga karena begitu semangatnya belajar, kantuk mudah diusir. Ada orang yang kerjanya ngantuk, bukan karena kurang tidur, akan tapi kalau tidak tidur bukan dia. Di kelas tiduran. Itu kebiasaan sebetulnya. Kalau ada anak ngantuk, katanya tidur biasa ngantuk, tiduran. Enggak. Itu kalau tidak sakit fisiknya dia. Berarti kebiasaan. Kalau sakit berobat cepat. Jangan bikin tidak nyaman di kelas. Kalau sakit berobat. Kalau nggak sakit itu karena kebiasaan. Dan kalau sudah kebiasaan memang jam. Ada anak itu di luar susah tidur. Tapi kalau sudah masuk kelas tidur. Memang begitu kebiasaannya. Dirubah harus. Demi ilmu. Demi keberkahan. Jangan sampai guru ngajar dia hanya tidur. Kurang ajar sul adab. Berusaha. Tapi kalau ada orang tiba-tiba nggak biasa ngantuk. Tiba ngantuk ya tuh. Nggak ada masalah. Rezeki dari Allah. Dikasih ngantuk. Yang su'ul adab itu memang nggak mencoba merangi. Tidur sudah cukup, ngantuan. Atau dia itu memang nggak tertib di dalam tidur. Santri tidurnya malah begadang terus. Waktu di kelas ngantuk, ini su'ul adab bener tuh. Begadang malamnya nggak tidur, ngapain begitu? Giliran di kelas tidur, wah ini su'ul adab, nggak boleh begitu. Waqala dikatakan juga dalam sebuah syair, alaisa minal khusrani anna layaliya. Bukankah sungguh menjadi sebuah kerugian jika malam-malam itu tamurru berlalu bila naf'in, enggak ada gunanya. Sungguh kerugian yang sangat jika malam-malammu berlalu tanpa guna. Wa tuhsabu minal umri, dan sebetulnya itu semua ngurangi umurmu kan. Jadi kau lalui waktu, kau lalui malam, kau lewati umurmu enggak berguna, rugi kan? Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ngajak hitung-hitungan. Kalau seandainya seorang itu tidurnya berapa? 6 jam. Kalau tidurnya sehari 6 jam berarti kan 1/4 hari. Kalau umurnya 60 hari,
Kalau umurnya 60 tahun, 60, semoga panjang umur semuanya. Kalau seandainya umurnya 60 saja, itu berarti telah tidur 15 tahun ya. Tidurnya 15 tahun. Nggak tanggung-tanggung jadi. Jadi memang ini harus kita berusaha dong. Makanya kalau santri yang hebat tuh dia ngerti kapan waktu istirahat, dia istirahat. Maka ketahuilah, santri dimanapun kalian tinggal. Kalau waktu istirahat tidak akan istirahat, maka di waktu belajar kalian istirahat. Waktu istirahat, istirahat. Kalau waktu istirahat tidak mau istirahat, maka waktu belajar kalian malah istirahat. Kan bahaya. Kita lanjutkan. Qumil laila ya hadza. Qumil laila ya hadza, bangunlah tengah malam, hei orang ini, santri. Bangunlah tengah malam wahai santri, la'allaka tursyad. La'allaka tursad. Semoga engkau mendapatkan petunjuk dengan bangun malammu. Nah ini, bangun malam itu penting, tahajud. Jam 3 sampai pagi, Masya Allah. Ila kam tanamul laila. Berapa banyak kau telah tidur malam? Kau tidur malam. Berapa banyak kau tidur malam? Wal umru yanfadu, dan umur itu akan habis. Kalau tidak kau gunakan untuk berbuat baik, terus bagaimana kamu itu? Nah ini. Urusan tidur nih, Syekh Marjanuji setelah ngomong tentang yang menjadikan sebab kefakiran, sebab sebab kurangnya rezeki, kemudian dikasih syair, masuk lagi bab wan naumu uryana, dan tidur dalam keadaan telanjang. Tidur telanjang itu menjadikan sebab kefakiran. Siapa juga mau tidur telanjang? Cuman ya mungkin orang aneh. Dan tidak etis, tidak pantas. Biarpun di kamarmu yang sepi, nggak ada orang kau kunci, nggak pantas. Kalau sendiri memang tidak haram. Kalau sendiri memang tidak haram. Sendiri nggak ada orang, tidur telanjang tidak haram. Tapi lihat, kalau ada orang ya haram dong. Karena aurat dengan bapak juga haram, kecuali suami istri. Tapi tetap gak etis kalau tidak pakai baju. Tidak akhlak, kurang pantas. Wal baulu uryana, buang air kecil, kencing, telanjang. Wal aklu junuba, makan dalam keadaan dia junub. Mohon maaf, hubungan suami istri belum sempat mandi, makan. Menjadi sebab kefakiran. Wa muttaki'an ala jambin, makan sambil baring-baring. Menjadi sebab kefakiran. Jangan bertanya dalilnya mana. Wah, jangan ngomong masalah dalil mana. Yang jelas tidak, ini adalah termasuk adab yang benar. Lebih baik dihindari daripada nanti ini benar jatuh fakir nanti. Baik. Wa tahawunu bisuqatil maidati, ngentengin sisa-sisa yang makanan di nampan. Makanya Buya selalu marah. Itu bisa saja itu menjadi sebab kefakiranmu. Kalau makan dihabisin. Jangan gayanya orang yang kenal aturan adab agama, gayanya gaya nengrat. Kalau makan tolong sisin di pojok, tutupi sama sendok. Kalau menunjukkan kita kaya, kita cukup. Adab dari mana itu? Ini gaya makannya cara orang keraton. Tidak tahu keraton mana itu. Keratonnya Nyi Roro Kidul barangkali. Ada makan kok aturan. Nyi Roro Kidul pun juga nggak ada. Jadi kalau makan bersih, nampan bersih. Karena bisa saja sebutir nasi yang kamu tinggal menjadi sebab kefakiranmu.
Hah? Harku qisril basali, bakar kulit bawang, wathomi, bawang merah, basal bawang merah, thom bawang putih. Wakan sulbaiti bil mindil, kalau menyapu tak taunya nggak pakai sapu, pakai selain sapu. Bajumu kau gunakan untuk ngibas-ngibasin sampah, nyapu-nyapu. Gara-gara gak ada sapu, sarungmu, kira-kira sarung buat ini ya. Itu menjadi sebab kefakiran karena diantaranya kalau kita lacak berarti dia tidak menghargai nikmat Allah. Baju, kain kok dipakai untuk nyapu, sapu ya sapu. Bahkan sulbaiti bil laili, nyapu malam hari. Maksudnya itu jangan salah faham di sini. Siang hari bisa nyapu, tatonya dia malah menunda-nunda nyapunya di malam hari. Bukan di saat malam habis maghrib misalnya ada acara apa, kemudian apa? Kotor. Kalau kotor cepat disapu itu. Alasannya kitab ini nanti gak usah disapu, nanti bikin fakir, besok aja. Ya nggak benar. Harus paham kalau memahami kitab itu. Maksudnya ini adalah menunjukkan kalau dia orang trader kan. Siang hari dia nganggur, gak ada apa-apa. Kecuali siang hari juga sibuk, malam harinya baru sempat. Ya gak ada masalah. Tapi kalau dia memang sebabnya malas ya, baru malam hari baru gak bisa begitu. Haram tidak, tapi menjadi sebab kefakiran. Wa tarkul kumamati fil baiti, sama, ninggalkan sampah di rumah, malas, sampahnya numpuk. Ditinggalin di rumah. Wal masyu qudamal masyayikh, wal masyu berjalan qudamal masyayikh. Kamu berjalan mendahului gurumu, enggak pantas, enggak adab. Kecuali guru yang minta kepadamu, kau turuti. Karena satu hal, termasuk ada guru duduk kamu lewat di belakangnya. Yurisul faqr, menjadi sebab kefakiran. Selagi masih ada belakangnya, lewat belakangnya. Selagi masih ada belakangnya, lewat belakangnya. Jangan lewat depannya. Kecuali depan jauh. Depan begini, depan. Selagi ada belakang, lewat belakangnya, jangan lewat depannya. Selagi ada tempat jauh, jangan lewat depannya. Berjalan depan guru. Wanida'ul abawaini bismihima, manggil orang tuanya menyebut namanya. Jadi sebab kefakiran. Wal khilalu, membersihkan sisa gigi. Bikulli khashinatin, dengan segala sesuatu yang kasar yang ia temui. Ini bukan sikat gigi. Lagi sikat gigi babnya beda. Ini khilal. Sebab ini orang bahaya kalau orang punya kebiasaan begitu, suka cari apa? Ada selilit. Sesuatu yang mengganjal di antara gigi namanya selilit. Nggak tahu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Adanya hanya bahasa Jawa itu. Beruntung orang Jawa, bahasa Jawa yang ada. Ayo. Bahasa Sunda apa tuh? Bahasa Sunda kalau gigi ya apa? Apa? Cedil. Benar. Cedil. Aduh, betul. Orang Sunda? Hah? Nah, khilafun baina ahli Sunda. Nah, kalau Jawa namanya selilit. Hah? Selilit. Nah itu. Karena kalau sudah orang biasa, asal ganjil langsung ngambil apa saja. Bajunya digini-giniin. Sorban, apa aja ketemu. Karena menjadi kebiasaan tidak pantas. Karena nggak enak memang itu. Nah. Sehingga apa saja, pulpen nanti. Pokoknya ganjil dia di giginya. Ya. Wa ghaslil yadi bitini, nyuci tangan dengan tanah, wa turab, debu. Di saat adanya, maksudnya itu karena memang ada, jangan lupa ini supaya kita tidak boleh, supaya betul kalau baca kitab semacam ini harus betul bisa menggabungkan antara kitab ilmu yang lainnya. Di bab toharoh, bersuci atau istinja itu disunnahkan kalau orang habis istinja itu dianjurkan untuk mengoleskan
mengusapkan tangannya ke tanah. Ini ada tujuan. Biar apa? Biar nggak ada was-was, takut ada sisa bau yang tertinggal di tangan, biar kena atau tembok dari tanah begitu. Itu sunnah. Nah, tujuannya adalah menghilangkan aroma. Kalau ada sabun diganti sabun. Ini bukan bab tayamum ini. Jadi memang dianjurkan kalau habis buang air besar, air kecil, air besar kan habis menggosok bersihkan itu. Takut ada sisa ini langsung ngambil tanah, digosok ini tangan ini. Biar tangannya nggak ada sisa bau. Khawatir ada sisa bau yang nggak sedap, nggak baik. Baik. Lah ini jangan nanti gara-gara itu lalu wah ini bahaya ini. Jadi fakir nanti. Hah? Ghuslul yad. Lah ini bukan ghuslul yad bitini. Hah? Orang malas ngambil air. Harus ngambil air. Jadi pemalas orang bersih-bersih. Lalu ngambil tin. Tin itu kan bersih untuk ngeringin. Biasanya ada. Ingat enggak? Kalau kita makan sesuatu jadi lengket. Nggak enak ya? Nggak enak lengket. Makanya harus cari air males, terus kasih debu. Debu kan menghilangkan lengket. Ya kan? Nah ini pemalas ini. Nggak mau ke tempat air. Biar nggak lengket. Modelnya nggak semacam itu. Jangan salah, ini bukan masalah istinja tadi. Ini beda. Baik. Wal julusu ala al-atabati. Duduk di wadah pintu namanya apa? Teralis ya? Pintu tuh ada kusen. Kusen, bukan teralis. Ya ngapain juga? Makanya aneh. Duduknya di kusen. Nggak pantas juga. Walitikau dan nyandar ala ahadi zaujil babi. Pintu itu kan umumnya dua. Hanya pintu zaman sekarang satu. Pintu itu dua. Satu kanan, satu kiri kan begitu umumnya pintu zaman dulu. Yaitu ada nyandar tuh. Biasa nyandar di salah satu pintu. Pintu satu dibuka, satu ditutup. Ya nyandar salah satunya. Wallah sirnya Allah alam. Mungkin ini adalah termasuk min bab firasatil mu'min. Kita dengar saja, kita hindari saja. Dan juga gak pantas ngapain duduk di situ. Duduk atabah, duduk di mana? Di kusen tadi. Kusen itu ada tempatnya pintu tuh, wadah pintu tuh. Baik. Wa tawaddu fil mabraz. Wudu di tempat buang air. Kalau habis buang air, kalau memang tidak darurat, wudu di tempat lain. Ini mohon maaf, ini bukan haram semuanya. Dalam keadaan tertentu boleh kamu lakukan. Misalnya di luar nggak ada air malah, kamu sudah masuk toilet, di situ ada tempat wudhu nggak apa-apa. Cuman selagi ada tempat wudhu yang khusus, wudhulah ke tempat yang khusus. Di samping kalau kamu wudhu di tempat yang kamu buang air besar, air kecil, khawatir nanti ada waswas, ada najis dan sebagainya, waswas. Karena waswas bahaya juga. Cuman di sini menjadi sebab kefakiran disebutkan. Apa sebabnya jangan tanya deh. Kalau darurat nggak apa-apa. Cuman kadang orang itu takut fakir begini melebihi daripada takut dosa. Sehingga kalau sudah mendengar berita begini, betul ditinggalkan sampai nggak sholat malahan ya. Karena wudhunya di kamar mandi, nggak enak, ada toiletnya, kata Syekh Zarnuji, jangan wudhu di kamar mandi. Ya, di luar nggak ada. Ya terus, ya sudah terlanjur keluar nggak wudhu. Ya nggak begitu dong. Kalau memang di luar nggak ada tempat wudhu di dalam. Tapi dengan hati-hati. Wahyatot sifam dah. Jadi wudhu di kamar mandi dalam keadaan tertentu juga nggak ada masalah. Dalam keadaan normal juga ada masalah. Cuma kalau masih ada tempat wudhu yang lain kok wudhu di situ, ini yurithul faqra, menjadikan sebab kefakiran. Itu disebut Syekh Zarnuji. Wa tarku wa khiyatatu thawbi ala badanihi. Menjahit baju waktu masih ada dipakai. Kalau kita nalar ya maksudnya itu ya bahaya juga, takut ketusuk, kamu kaget dan sebagainya. Hah? Masa jahit bajunya dipakai. Wa tajfifi wa tajfiful wajhi bithawbi. Kebiasaan jorok nih kurang pantas. Mengeringkan muka karena air atau karena keringat dengan baju. Kalau Ustaz dengan sorban,
Ya kan? Sudah itu nanti dikasihkan orang. Nah, itu mau dikasih keringat. Yang kita bahas tadi pagi. Jadi hendaknya untuk usap muka itu ada sendiri tisu kalau ada tisu. Atau sapu tangan. Jangan pakai baju. Gak etis, gak pantas. Jorok, kurang cantik, kurang rapi deh. Ya. Ini bukan anduan ya, kalau anduan memang makruh. Anduan sendiri makruh. Jika bukan karena takut najis. Anduan dari wudhu maksudnya. Anduan dari handuan dari ibadah itu makruh. Kalau kamu pakai anduk setelah wudhu itu makruh. Kenapa? Seolah-olah kamu ingin mempercepat bekas barokah. Termasuk mempercikan wudhu gini makruh. Anduan setelah wudhu makruh. Ingat ya, makruh tidak wajib, makruh tidak haram lah ya. Jangan salah. Sebisa mungkin habis itu biarkan saja sisa wudhu. Kecuali memang kamu ada satu hajat. Ya gak apa-apa. Cuma sebaiknya kalau habis wudhu biarkan. Karena ini adalah sisa wudhu ini berkah sekali. Baik. Wa tarku baitil ankabut. Membiarkan serawang. Bahasa Jawa ini. Tidak tahu bahasa Sunda apa tuh? Serawang itu adalah rumah laba-laba. Hah? Ramat. Bahasa Sunda itu. Lamat. Ini bahasa Sunda. Bahasa Jawanya serawang. Bahasa Maduranya apa? Ini kan santri dari penjuru ini. Bahasa Bataknya apa? Hah? Sawang. Ya, tambahan R Jawa Timur. Serawang. Ayo mana lagi? Kamu orang mana? Mana daerahnya? Yang punya daerah bahasa sendiri sebutkan. Hah? Ya pokoknya rumah-rumah laba-laba kecil, laba-laba gede itu jangan dibiarkan tuh. Pertama ini menunjukkan kalau orangnya pemalas tuh. Santri kok di rumahnya, di kamarnya banyak serawang. Itu banyak apa? Sawang baca lamat tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Darji menjadi sebab kefakiran. Kayaknya mengajar rumah karena fakir nih, bersihin aja nggak bisa, nggak bakat kaya kan begitu. Nah ini jangan lupa, ini kok ngomong masalah fakir-fakir apa sih Syekh Darji ini? Bukan ini maksudnya, ini kan kemarin membahas kalau bisa, kalau kamu ingin menuntut ilmu itu paling tidak itu bekalmu cukup, bukan kaya raya, bukan ngejar kekayaan. Kaya sudah dicatat oleh Allah. Lah agar kamu itu bisa cukup di dalam urusan biaya belajarmu, yuk ngatur hidupmu yang benar. Secara zahir ngatur pengeluaranmu jangan banyak. Secara batin tadi itu dengar omongan Syekh Zarnuji, kamu hindari hal-hal yang seperti itu. Baik sampai sini para santri, insyaallah. Sudah, memang ada yang bertanya ini dalilnya dari mana, omongan begitu dari mana? Kalau dipatuhi kan tidak bertentangan dengan syariat kan? Dipatuhi ya sudah, selagi dipatuhi tidak bertentangan dengan syariat lebih enak mematuhi. Bukan bid'ah, bukan kita tidak membuat satu ibadah, bukan buat satu amalan, enggak. Kita hanya memilih saja cara duduk yang benar. Cara duduk di Turki, kita coba cara duduk di pintu di tralis. Di mana? Di kusen. Ya aneh banget. Ngapain kau duduk di situ? Kan begitu. Duduk depan pintu. Depan pintu tuh. Ini depan pintu tuh. Ngapain? Kalau orang tua dulu jangan duduk depan pintu. Kalau orang kampung tuh bahasanya nakut-nakuti. Jangan duduk depan pintu, nanti kamu dapat duda, dapat janda, dapat begitu. Nah, enggak tahu kenapa ngomongan begitu. Kami pernah dengar itu. Nakut-nakuti sebetulnya. Ya karena ganggu orang jalan nanti. Kan enggak enak ada orang lewat. Mungkin kalau dia laki-laki yang lewat perempuan, sepupunya dan sebagainya. Enggak adab memang. Nah, lihat. Seandainya bukan urusan kefakiran, ternyata yang disebutkan Syekh Zarnuji ini adab semuanya. Tata krama yang baik. Biarin sampah. Enggak bener dong sampah kok dibiarin. Dan seterusnya. Baik, jadi yuk kita lebih waspada kalau omongan para masyayikh itu didengar dulu. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kita percaya nggak salah. Karena bisa saja itu babul ilhamat, ilham beliau ngomong begitu. Atau tajribat, pengalaman. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan menjalankannya juga nggak susah. Kecuali bertentangan dengan syariat. Kalau kamu sholat duha nanti bikin fakir, wah kurang ajar bener tuh. Mau bilang sholat duha bikin fakir. Nah, itu jadi selagi tidak bertentangan dengan syariat boleh kita
mengikuti. Bisa jadi itu benar, makanya biar kita terbebas dari itu semuanya. Baik, inilah para santri, ya, kita sudah hampir akhir, kita akan ganti dengan kitab baru lagi. Kita ta'lim mungkin dengan beberapa pertemuan lagi sudah selesai, Masya Allah. Kita tutup dengan doa bismillah. Salam takdim ya para santri yang berguru, kepada siapapun dari para guru sampaikan salam takdim kami. Buya untuk mereka, beliau-beliau sambung hati insya Allah, salam takdim. Dan semakin istiqomah belajar nak ya. Istiqomah dalam belajar, tulus dalam belajar, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada baginda Nabi, mengabdi kepada umat Nabi Muhammad, mengabdi kepada orang tua. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari fitnah kebencian, kedengkian serta dendam di antara kita. Dan semoga Allah mudahkan kalian semuanya, kita menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat, menjadi sebab kemuliaan kejayaan di dunia hingga nanti di akhirat. Panjang umur semuanya, sehat afiat, husnul khatimah. Guru-guru yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya. Orang tua yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya. Yang masih hidup panjang umur, sehat afiat, dan semuanya husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.